Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau SMP kelas 4 ya. Jilid 4C, tema 6, cita-citaku. Nah, hari ini kita akan bahas mulai dari subtema 1 pembelajaran 1 ya adik-adik sekalian ya. Jadi nanti akan kita bahas setiap pembelajaran atau setiap PB. Jadi tema 6 subtema 1 PB 1 ya. Subtema 1 itu tentang aku dan cita-citaku. Nah, langsung adik-adik sekalian, di subtema 1 ini ada dua muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, ini untuk muatan bahasa Indonesia ini mengenal puisi dan ciri-cirinya. Nah, ini karena tentang cita-citaku. Nah, tentunya di sini kita akan dijelaskan sedikit tentang cita-cita. Apa itu cita-cita? Cita-cita adalah keinginan yang ada dalam pikiranmu. Nah, itu adalah cita-cita. Jadi, misalnya besok kalau kita sudah besar ya, mungkin kalau adik-adik sudah dewasa nanti pengen menjadi apa. Nah itu, nah ini contohnya Komang. Komang bercita-cita menjadi pembaca berita. Nah biasanya kalau menuliskan cita-cita itu bisa dituliskan dalam bentuk cerita ataupun dalam bentuk puisi ya. Nah di sini nanti kita akan membedakan apakah tulisan tersebut berupa cerita atau puisi. Nah, di sini puisi ya tentang cita-cita. Nah, ini yang ditulis oleh Frida. Langsung saja saya bacakan adik-adik sekalian ya. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa, demi menggapai cita-cita. Nah ini ya puisi tentang cita-cita. Oke, masih ada kelanjutannya adik-adik sekalian ya untuk materi bahasa Indonesia ini. Nah, ini ya, jadi tulisan yang berjudul cita-cita tersebut merupakan contoh puisi. Tadi contoh puisi ya. Nah, puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Lah itu ya adik-adik sekalian ya. Puisi itu apa? Puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan kata-kata ya. Bisa digaris bawahi ya adik-adik sekalian ya tentang pengertian puisi. Lah, orang yang menuliskan puisi atau pengarang puisi itu disebut dengan penyair. Nah, penyair itu siapa? Penyair adalah orang yang mengarang puisi, itu disebut dengan penyair lah. Nah, ciri-ciri puisi sendiri ya itu ada beberapa ciri-cirinya ya, diantaranya bahasanya terikat oleh irama dan rima, kemudian penyusunan baris dan baitnya seperti apa. Nah ini ya, jadi baris dan bait serta rima dan iramanya itu tentunya berbeda dengan cerita biasa. Nah apa itu baris? Baris itu biasanya tersusun dalam bentuk maaf ya, puisi itu biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait ya, bait atau paragraf ya. Misalnya ini ada sebuah puisi, lah ini terdiri dari dua bait adik-adik sekalian ya. Kemudian yang dinamakan baris, baris itu kumpulan beberapa kata ya, membentuk kalimat atau baris. Nah ini namanya baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian irama dan rima. Irama itu apa? Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Jadi pikiranku melayang ke suatu masa. Nah, iramanya dibuat seperti apa? Kalau rima itu adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Misalnya ini A. Lah ini rimanya. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Lah ini
Nanti aku mau menjadi seperti apa, cita-cita dan apa. Ini namanya rima ya. Itu adik-adik sekalian ya, sedikit penjelasan tentang ciri-ciri puisi dan juga pengertian puisi. Nah, sekarang kita ke Ayo Berlatih ya, di halaman 4 ya. Menjelaskan puisi dan ciri-ciri puisi. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang puisi? Yang kedua, apa sebutan untuk pembuat puisi? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri puisi? Yang keempat, jelaskan pengertian bait dan baris dalam puisi. Yang kelima, apa perbedaan irama dan rima dalam puisi? Serta soal yang keenam, dalam puisi cita-cita, cita-cita apakah yang dicapai oleh penyair? Pada bait keberapakah kamu mengetahui informasi tersebut? Nah, ini untuk nomor 6 nanti kita bisa lihat ya adik-adik sekalian ya, di puisi di halaman 3 tadi, halaman awal tadi ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya jawabannya. Semoga bisa membantu adik-adik semua dalam mengerjakan soal Ayo Berlatih. Nah, ini ya. Jadi untuk soal nomor 1, apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Kemudian nomor 2, sebutan untuk pembuat puisi adalah penyair. Nomor 2 jawabannya penyair ya. Jadi yang membuat puisi itu namanya penyair. Nomor 3, ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Jadi penyusunan baris dan bait ya harus dibuat sedemikian rupa, kemudian bahasanya harus terikat oleh irama dan rima. Kemudian nomor 4, pengertian bait dan baris dalam puisi ya. Jadi puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat ya. Jadi kalau bait itu seperti paragraf ya adik-adik sekalian ya. Jadi kumpulan beberapa baris itu membentuk bait. Sedangkan baris itu berarti kumpulan beberapa kata membentuk baris atau kalimat. Nah, itu. Kemudian nomor 5, perbedaan irama dan rima dalam puisi. Lah, irama itu adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Ini cukup, ini juga tidak apa-apa ya. Sampai titik. Kemudian rima itu persamaan bunyi yang ada di dalam baris-baris puisi ya. Misalnya baris pertama terakhirnya adalah dengan kata cita-cita berarti A. Kemudian baris kedua misalnya aku bahagia A, lah itu namanya rima ya adik-adik sekalian ya. Kemudian untuk soal nomor 6, cita-cita yang ingin dicapai oleh penyair adalah penyiar berita. Nah, pada bait keberapa tadi dijelaskan pada bait kedua. Kita dapat mengetahui informasi tersebut. Nah, cita-cita ini bisa kita lihat lagi. Ya, saya bukakan. Jadi pada bait kedua ya ini. Nah, ini bait kedua, ini baitnya 1 2 3 4 ya, ada 4 bait. Kemudian menjelaskan cita-cita penyair tadi adalah ini ya, pembaca berita, ingin menjadi pembaca berita, berarti di bait kedua. Oke, itu adik-adik sekalian untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan IPA ya, masih di pembelajaran 1 tema 6 subtema 1 ya. Ini menjelaskan tentang mengamati siklus hidup makhluk hidup ya. Siklus berarti berputar ya. Nah, ini jadi meskipun tidak bercita-cita menjadi dokter hewan, Fitri sering memperhatikan hewan-hewan di sekitar rumahnya. Anak kucing yang dulu dilihatnya di bawah pohon ternyata sekarang sudah menjadi besar. Sama seperti makhluk hidup lainnya, kucing juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke ya, di sini nanti akan dijelaskan apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya proses pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Misalnya adik-adik sekalian ya, dulu dari bayi, kemudian tumbuh lagi ya, tambah besar, nah tambah besar, kemudian tambah tinggi ya, dulu tingginya cuman berapa senti misalnya, sekarang sudah tingginya mungkin sudah berapa adik-adik sekalian ya, 100 berapa mungkin. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya kayak kucing, ini dari anak kucing muda ini kan dari kecil ya, tambah besar itu namanya tumbuh. Kalau berkembang apa itu? Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Misalnya ya, dari anak kucing bisanya cuma jalan-jalan, kemudian bisa melompat, bisa meloncat, lah itu namanya berkembang atau perkembangan.
Nah, ini ya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus hidup makhluk hidup. Ya, ini bisa kita lihat ya, siklus hidup kucing ya. Mulai dari anak kucing hingga menjadi kucing dewasa. Ini namanya siklus hidup. Oke, langsung aja kita ke ayo berlatih ya. Nomor 1A, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang B, Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar, gerakannya semakin lincah. Apakah kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan. Oke. Untuk nomor 1, yang A, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Tadi juga sudah ada di bacaan. Oke. Di sini sudah saya tuliskan juga ya. Jadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh ya atau berat ya. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir. Itu bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian terkait dengan kelinci Fitri tadi ya. Jadi Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar. Nah, gerakannya semakin lincah. Nah, semakin besar itu artinya tumbuh adik-adik sekalian ya. Kalau gerakannya semakin lincah itu artinya adalah berkembang. Jadi kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena ukuran tubuh kelinci semakin besar dan semakin aktif bergerak ya. Jadi tumbuhnya itu semakin besar, berkembangnya atau perkembangannya itu semakin aktif bergerak. Itu untuk nomor 1A dan B. Sekarang nomor 2. Perhatikan tabel berikut, tuliskan urutan siklus hidup hewan seperti contoh ya. Misalnya ini ayam. Siklus hidupnya mulai dari telur, kemudian menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Nah, bagaimana untuk sapi, kupu-kupu, belalang dan kura-kura? Di sini sudah dituliskan adik-adik sekalian ya. Sapi sama dari anak sapi menjadi sapi dewasa. Kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu itu dari telur menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa, selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa nanti bertelur, kembali lagi. Itu namanya siklus hidup ya. Kemudian belalang. Belalang mulai dari telur, kemudian nimfa, belalang dewasa. Kura-kura. Kura-kura mulai dari telur, anak kura-kura, kura-kura muda, kura-kura dewasa. Itu adik-adik sekalian ya, untuk penjelasan tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 ya. Untuk pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Semoga channel ini bisa lebih berkembang. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.